Oke, kita mulai ya. Halo Sobat Sobat Kiki and Friends. Ya, ada siapa lagi nih kita? Ada berempat ya. Ada Inka Namsu. Halo. Halo. Hai. Ada ini. Hai Sobat Bucin. Iya. Tulisan Korea ini siapa nih? Kalau dibaca Korea ini apa? Waduh. Kayak Aska Opa lah, Opa Aska. Opa. Aki maksudnya. Opa Aska, halo. Halo. Anyong. Satu lagi nih belum muncul. Halo, ini Opa beneran ini. Itu udah Jagia itu. Halo, Jagia. Halo Opa. Cici, emang semanggil Opa cuma Mbak Kiki doang. Kali ini di channel Kiki K kita lagi mau bahas drama Korea yang paling hits minggu ini, yaitu Hometown Cha-Cha-Cha. Ya, Edward. Akhirnya sutradara Ji hadir juga. Siapa tuh GPD-nya siapa tuh? GPD kita Yuzu, dengan sinyal pas-pasan. Hometown Cha-Cha-Cha sendiri ini kan film serial Netflix ya, yang dimulai 28 Agustus 2021 dan berakhir baru aja kemarin ya. Jadi kurang lebih 2 bulan film ini tayang dan ratingnya cukup menggembirakan dan membuat kita terbaper-baper, terbisik-bisik. Terdimpel-dimpel. Iya, terdimpel-dimpel. Kita mau ngomongin dulu nih dari segi ceritanya sendiri, dari semua episode 1 sampai 16. Kira-kira ceritanya sendiri menurut ini yang paling ngegosip dulu nih, Namsu. Aduh. Ibu Namsu. Aku sih sebenarnya gini, sebenarnya tuh kalau ngomongin cerita apa premis sebenarnya itu sederhana sih. Sebenarnya kayak nggak jauh-jauh mirip sama kayak FTV cewekku cantik, cowokku penduduk desa kayak gitu kan, semacam itu sebenarnya gitu. Ya nggak sih gitu kan. Cewekku si dokter, cowokku apalah gitu, penduduk desa gitu. Cuman karena apa ya slice of life gitu sehari-hari banget. Cuman karena kita dekat banget sama karakternya, namanya series gitu ya kan, itu lebih dalam, jadi kita tuh kayak bisa into sama mereka kayak gitu. Terus ya sebenarnya sederhana sih ceritanya gitu, udah tahu endingnya juga nih kan ya healing gitu kan temanya, pasti udah nebak pasti endingnya happy ending gitu. Cuman karena kita udah terbius sama karakternya, udah bisa simpati, jadi tuh seru gitu, lucunya dapet, bucinnya dapet, nangisnya dapet. Aku juga tadi sore tuh baru selesaiin yang episode 16 itu, aku pikir kan 15 yang si nenek gambar itu meninggal, tadi tuh masih nangis lagi. Aduh, ini kapan sih lucu-lucu lagi gitu, maksudnya masih mewek aja sampai bengep-bengep gitu tadi. Ya karena udah dekat banget sama nenek gemer itu, udah ngeliat fotonya di bingkai itu udah bikin nangis gitu. Kayak udah berasa beneran, kehilangan beneran kita gitu, soalnya kayak gitu. Ya buat cerita yang sederhana, cuman karena kedekatan karakternya, karena ya itulah pengembangan dari mulai proses dia judes sampai bucin tuh kita ngikutin, jadi tuh kebawa lah gitu. Intinya sih kayak gitulah kalau dari aku. Oke. Berarti cerita sederhana tapi dikemasnya dengan karakter yang ini ya, dalam. Oke. Lanjut, ini ada sutradara Ji nih, gimana nih? udah mirip ya. Udah mirip sih. Mirip ya. Kacamatanya. Ada kacamatanya ntar habis. Ya Allah. Habis ngelayat ke ini Gongjin. Ya Allah. Bawanya enggak banget dong. Niat lo. Aku jagain nih, tuan rumahnya nenek Gamri nih.
Gamrisi. Iya, habis dari situ Oh, tadi. ngeliat nenek Gambri. Ini. Habis dari nenek orang Gambri. Gini orang di depan warung iya. Wih, mirip loh, mirip loh. Asik. Boleh. Apa ya, Hometown Caca ini Ceritanya. bener sih. Aku setuju sama Mbak Inka. Ini tuh kayak nonton FTV, SCTV yang kalau dari Versi musuhan, Koreanya. tapi dipanjangin, di versi-versi panjangin gitu. Cuma kenapa dibilang menarik ya karena masing-masing dari di tempat itu ada ceritanya gitu. Kalau kalau misalkan FTV kan itu ya udah cerita antara dua pasangan itu doang kan. Tapi kalau di dalam series ini dibilang menarik karena masing-masing dari semuanya itu mempunyai cerita sendiri gitu loh. Mereka punya kisah masing-masing juga gitu dari warga-warganya. Jadi menurut aku sih ini menarik gitu. Dan lagi kan aku juga ngikutin drakornya si Shin Min Ah kan. Si Shin Min Ah salah satu si Hyejin itu. Di antara dari semua filmnya yang aku ikutin tuh kayaknya tuh lebih ini aja ngenaknya di sini gitu loh. Walaupun yang pertama di Gumiho, terus kemudian di Of My Venus gitu. Terus sama satu lagi drama yang polisi, tapi kan nggak masuk lah. Intinya kan yang tema percintaan gitu kan. Tapi yang lebih bagusnya tuh di sini gitu, khusus dia doang gitu. Maksudnya untuk diceritanya gitu, dikemasnya dia dari orang sombong jadi ke ya sampai sebutin gitu. Jadi ya menurut aku sih kayaknya ini menarik gitu, walaupun di ininya sederhana, cerita ininya sederhana tapi di ininya menarik sih, kayak gitu aja sih. Oke. Berarti kalau untuk cerita. Setuju ya sama Mbak Inka kalau kayak FTV gitu kan. Ya benar. Kan drama kehidupan ya sehari-hari gitu lah. Slice of life ya. Ini gimana nih sama Opa Anto Mucit? Jagi. Jagia. Jagi Luar ini. Kanan bagus sih ya. Kalau kedengeran kan ya suaranya ya? Kedengeran. Ya. Kalau secara keseluruhan dari episode 1 sampai final ini sih ya konsep dasarnya sih benar kayak si film-film Indonesia. Terus dikupasnya di sini film Hometown Caca-Cacanya ini pengenalan karakter. Niat Pak. Pengenalan karakternya lebih mendalam, nggak terlalu asal banget sehingga kayak si neneknya ini kita tahu lebih dalam, terus si anak kecil yang kita kirain nggak pacaran, tiba-tiba terakhirnya pacaran, kecil-kecil udah pacaran gitu loh. Wah, spoiler langsung. Iya, kasihan yang tua belum pacaran nih. Nggak sebut merek kan ya? Siapa? Nggak sebut merek saya kok. Yang nyamber duluan tuh yang enggak sih. Terus juga kalau secara tak langsung sih film ini sih dari setiap episode ya juga banyak ngena sih, misalnya pesan-pesan moral secara tak langsungnya sih ada sih, baik dari drama percintaannya maupun drama kehidupannya pun juga ada. Itu sih yang kalau bagi saya sih nilai plus yang ada di film ini sih itu. Kalau secara keseluruhan ya itu. Oh gitu ya Opa Jagia ya. Jagi. Nah sekarang ini King of Baper nih gimana Raden? Ini Raden King of Baper nih. Apa namanya siapa? Saya namanya Godfather of the Broken Heart. Ini Kang Gomyuk. Gongyuk. Nih, annyeonghaseyo. Ayo. Gimana? Jadi Hometown gimana nih ceritanya nih gimana nih? Cerita kesan aja ya. Jadi awal-awalnya tuh
karena terlalu suntuk dengan Netflix yang banyak film atau series konspirasi, pembunuhan atau drama-drama penuh intrik ya, World of Marriott yang perceraian gitu kan capek gitu ya, pikirnya otaknya nggak enak gitu. Terus jelas ada Hometown Cha-Cha-Cha gitu dengan backgroundnya desa gitu kan, ini enak nih ini. Jadi ekspektasinya pasti pengen nonton yang santai, yang nggak perlu banyak mikir, bisa sambil makan mie instan gitu kan. Itu udah enak banget, dan kelihatannya drama ini cocok banget buat menemani kegabutan kalian dengan suasana hati yang tenang gitu. Beda sama drakor-drakor lainnya yang biasanya itu mengambil background dari perkotaan dengan manusia-manusia Korea yang hedon gitu kan. Ini kita lebih sederhana, lebih simple, lebih gitu kan, merakyat di desa pesisir pantai gitu. Selama 3 bulan lebih kita kan stay di sana, itu rasanya adem banget gitu, enak banget, suasana chill dan penuh kesan, penuh intrik segala masalah kehidupan ya, yang sangat down to earth dan sangat relate dengan orang Indonesia tentunya, itu yang pasti kalian cari kan gitu. Dan manusia-manusia ramah, konflik-konfliknya ringan juga. Ya, meski di pantai badainya itu juga lumayan gede ya. Iya, kita ngerasa di tengah samudra itu udah mulai tuh badai-badai di pantai Gongjin tuh kerasa wow kenceng amat nih gitu, sampai basah tuh, pipi itu basah gitu kan. Jadi campur aduk kan kalau mau nonton tayangan yang enteng yang bisa bikin hati kalian tercabik-cabik, iris-iris, Hometown Cha-Cha-Cha pilihannya gitu. Oke. Berarti film ini emang cocok banget ditonton buat lagi santai ya, sambil makan Indomie, sambil rebahan ya kan. Apalagi yang nungguin Sabtu malam Minggu ya. Iya, betul. Iya, betul. Nah, kalau nggak salah nih, film ini juga kan sebenarnya daur ulang ya dari film berjudul yang sama, tapi judulnya kalau nggak salah Mr. Hong ya. Mr. Hong, Mr. Handy, Mr. Hong, film. Itu saya belum nonton sih filmnya kayak gimana, cuma hanya melihat beberapa sedikit cuplikan gitu. Memang ada beberapa scene yang sama lah, mirip-mirip kayak gitu. Ya, dan karakternya juga memang dibuat sama kayak gitu ya. Cuma mungkin ini lebih versi panjangnya ya, jadi ceritanya ya agak-agak dibedain muter-muter lah kayak gitu. Nah, kalau untuk ceritanya sendiri sih kalau menurut saya sih ini benar-benar realita hidup ya. Jadi ya sehari-hari gitu benar-benar masalahnya tuh dekat gitu sama kita. Iya, deket banget. Jadi kita tuh kayak merasakan salah satu jadi warga Gongjin gitu. Salah satunya, iya benar-benar berasa. Deket banget. Nah, jadi ketika ada apa gitu, kita jadi kayak pengen tahu gitu kan, 3 misteri Gongjin itu kan. Dibilang kita dibahas sama rakyat ya, sama warga ya. Ya, dan tebakanku tuh salah gitu. Kira pemenang lotre itu siapa sih penyanyi itu loh, si Oh Yun. Iya. Sampai situ. Iya kan, karena kan emang istilahnya tajur minter OKB jadinya. Iya, dia kok bisa punya katanya kan bangkrut tapi punya kafe gitu kan. Ternyata salah, saudara-saudara. Terus misteri-misteri yang lainnya juga nggak ketebak gitu. Jadi 3 misteri Gongjin itu nggak ketebak gitu. Betul. Misteri kenapa selama 5 tahun itu si Hong Dusik itu ngapain aja ya kan? Hong Banjang. Iya, Hong Banjang. Terus musik gitu ya, Banjang. Satu lagi misterinya apa ya? Itu Dor. Aduh lupa. Yang kalau nggak salah dari keluarganya. Kenapa The Broken itu ini bercerai ya? Iya, bercerai. Alasan bercerai. Alasan bercerai kan pertama udah dibahas. Dan terus habis itu yang kedua
apa Hong Dusik itu yang 5 tahun lagi datang itu kan diiniin. Nah yang ketiga baru si Lotre itu si polisi. Nah, dari bermacam-macam karakter yang ada di Desa Gongjin ini, kira-kira siapa sih menurut kalian yang paling memorable karakternya ya? Dari siapa dulu nih? Mbak Inka. Dari yang Mbak Inka. gosip. Samsuk nih kayaknya nih. Yang enggak sih apa ya, kalau yang apa ya udah pastilah yang jagoan utamanya ya sepasang manusia ini kan, si Yejin sama Doshik memang gitu yang udah startnya mereka gitu kan, Hongbanjang gitu. Kalau yang apa ya itulah yang lucunya mereka. Terus kalau yang ya itu yang paling lucu Namsuk gitu ya, dengan gayanya setiap ngomong wah gaplokin orang apa mukul orang, keselin banget. Iya kalau tapi itu ada kan orang kayak gitu kan, pernah nggak sih punya temen yang pasti dapat ngomong wah plak ini orang apa sih kayak gitu. Ada kan gitu. Kayaknya saya merasa itu Bu. Real gitu ada karakter enggak gue kayak gitu. Terus apalagi apa ya, tapi kalau yang benar-benar mencuri hati sih Nenek Gemri sih gitu, kayak udah itulah udah kayak nenek kita semua gitu, kesayangan. Gitu, kalau kata ya? Wali nenekku pahlawanku ya. Tapi itu kenapa si nenek meninggal mulu ya di iya di Squid Game begitu. Squid Game meninggal di sini meninggal. Iya, tapi udah feeling sih dari awal saya kayak dia tanda-tanda kayak apa ya gitu ya, Dushi kamu apa udah pas udah jadian sama Hyejin kayak dia kayak udah lebih tenang, kayak wah ini feeling gue nih kayak ujung-ujungnya bakal metong nih. Bener. Gitu sih yang paling ini dari aku gitu ya. Silakan yang lain. Ya, gimana sutradara Ji? Oh, yang paling berkesan ya dari ini. Dari semuanya ya yang pasti kalau dibilang karakter utama udahlah anggap aja oke lah ya, dua-duanya si Hyejin sama Hong Dusik. Tapi kalau dari warga Gongjinnya yang gue suka itu si yang siapa sih istrinya dari Gong Myung itu? Ini yang Wajong. Ya, Wajong. Dia tuh apa ya, salah satu karakter wanita yang tegar, yang dimana tuh dia ternyata tuh mau bercerai itu dia nggak apa ya, punya alasannya kuat gitu loh, cuma hanya karena dijodohin gitu doang, terus dia nggak mau. Si Gomyo kan dia bilang gara-gara dijodohin terus dia terlalu beban, tapi tetap aja walaupun dibilang dia beban, dia tuh masih tetap ada rasa perhatian, ada care gitu kan, dia mengirim makanan, ngirim ini. Itu kayak gimana lah ya kan, kalau orang yang udah cerai tapi pengen mempertahankan gitu loh, biar benar-benar nggak jauh gitu dari orang pasangan itu dari orang lain ya. Jadi itu si Hwajong itu kalau untuk karakter yang paling memorable, yang menarik deh buat si Hwajong itu. Hwajong ya, apalagi dia istilahnya leadernya Gongjin ya, dari kan Gongjin. Ya. Hwajong tuh yang nama ceweknya, nama cewek. Iya, nama cewek. Maksudnya kan dia istilahnya kayak istri Bu Kades kali ya, Kades ya. Kadesnya dari Gongjin. Ya pokoknya gitulah. Strong woman namanya, strong woman. Opa gimana Opa? Ya, kalau dari saya sendiri, saya lebih suka sih karakter yang anak-anak sih. 3 orang itu favorit saya semua. Yang mana Bona apa Ijun? Semuanya 3 anak-anaknya itu. Oh, sama yang anaknya Oh Yun. Ya, yang pemilik kafe. Nah, itu memorable amat itu. Juri. Itu dia berusaha buat tampil pentas. Tiba-tiba anaknya si pemilik warung nyanyi yang bikin suaranya memukau. Iya si Cobora. Kalau anak kecil yang cowoknya selalu mendukung si yang siapa tuh anak yang si warungnya itu yang Cobora. Juga lebih ini. Dan apalagi waktu di episode endingnya ini kan juga ini rupanya si anak itu emang sebenarnya rapuh gitu loh. Dia tuh juga butuh dukungan gitu. Itu sih yang menurut saya bagus sih di sini.
Jadi 3 tokoh anak-anak ini yang bagi saya lebih fans banget sama mereka sih istilahnya dibandingkan tokoh utama yang udah pasti ya para ciwi-ciwi atau ya itulah opa-opa asli pada doyan gitu. Apalagi ini ya yang ending itu kan siapa si Bora dikasih hati ya sama si Iya, Jun itu. sama Yami Jun. Itu Dalgona ya. Dalgona Candy. Iya. berarti terinspirasi dari Squid Game juga kayaknya ya. Wah, Enggak istilahnya sih. kejar tayang gitu kan. Mungkin itu di Emang Korea keren kultur. kali sih itunya. Dalgona dari COVID pertama kan, pertama udah nge-hype ya, mungkin langsung aja udah. Kebetulan ya. Iya, ya. Sebenarnya itu bukan dibilang dalgona sih, kalau dibilang kan gulali itu jatuhnya kan. Iya kan Iya. Dalgona sebenarnya. Ya kalau di kita ngomongnya dalgona. Di Jadi Korea kalau di sini ya udah. Apa juga banyak iklan Kopiko ya? Sadar gak? Iya, ada Iko. sama Domino's Pizza terakhir tuh. Kalau Domino's dia ada brand ambassadornya. Samsung loh 16 episode loh. Pamer semua tuh. Oh iya, Samsung dari awal sampai akhir. Semua. Jet Pas 21 Dorsinya. semua. Dari episode 1, 2, 3 sampai 16 ada semua. Aduh, Iya. kalah dah HP kita masih Xiaomi. Terus nih dari satu lagi nih, gimana Gong Lord Yoo. Aska nih? Ini tadi udah dibahas sama Yuzo tuh. Tapi dari semua karakter, kenapa semuanya nggak ada yang milih si karakter utama ya? Si Hong Bang Jang sama Dr. Hye itu. Padahal ini emang Iya, drama. maksudnya Hebatnya drama ini kan karakter utamanya tuh malah justru nggak ada yang milih, tapi malah fokusnya ke karakter-karakter supporting semua itu loh yang punya cerita sendiri-sendiri yang mungkin bakal lebih relate gitu. Kalau si mereka berdua Hong Un-dusik sama si Hye-jinnya tuh kayaknya yaudah cuma menikmati bucin-bucinnya orang tua kan. Iya, betul. Orang-orang 30-an tapi masih kayak remaja, masih pacaran gitu loh, kesel kan. Itu bakalan lebih terkesima dengan karakter-karakter lainnya, supportingnya, terutama tadi udah dibahas si Wajon, si cewek itu, dan terutama di situ konfliknya tuh ternyata apa ya, deep banget gitu. Iya, jauh lebih berat banget ya. Iya, nggak cuma apa ya, jadi layarnya tuh banyak gitu, deep banget. Jadi ada cinta segitiga setelah mereka cerai, dan ternyata terus ya kalau juga ya kayak sama-sama pelangi. benar ya, jadi kayak ada interest antara si wanita dengan wanita tuanya gitu. Dan itu kan lumayan konfliknya lumayan dalam gitu, dan betul. Itu beberapa episode itu kita lihat kayak ini kesel banget tuh pasangan suami istri gitu, tapi investasinya itu di ending kita bikin klimaksnya meledaknya justru dari si Wajon yang balikan sama si suaminya ini gitu loh. Iya, sama si Gong Yoo. Ya, sama si kepala desanya, si Chang. Dan mereka waktu momen di kafe, waktu Wajonnya mabok, terus dia kaget di depannya ada mantan suaminya, terus dia minta kebalikan tuh kayak, wow, petahnya luar biasa. 14 kayak kalau nggak salah. Itu paling klimaks, bukan klimaks ya, yang menuju puncak, ibaratnya sebelum nenek Gamri badai paling besar datang. Iya, paling besar. Ini lumayan bikin gemeteran gitu di secara balik. Ya karena gini ya, kalau dari episode 1 kita ikutin sampai 13 kan dia kan balikannya 14. Jadi kayak berasa ini dia nanti bakal balik apa enggak sih gitu, walaupun kita udah bisa nebak dia akan balik, tapi dengan caranya tuh kayak gimana gitu loh, dibikin kembali bareng-barengnya lagi tuh gimana gitu, ada prosesnya. Ternyata kan disadarin dulu sampai benar-benar si Gong Yoo itu sadar sendiri. Ya udah akhirnya dia sadar, minta maaf, akhirnya nggak tahu aja kesininya balik lagi, nggak tahu aja dari situ anaknya ternyata ngerasa selama itu juga pengen ngerasain kumpul keluarga lah, bukannya dibilang ini setidaknya ngumpul keluarga gitu, nggak walaupun nggak ada momen gitu. Itu di situ juga udah langsung lagi lebih klimaks lah di situ pas di episode 15-nya tuh. Jadi berasa tuh kalau di episode 16 ya penutupnya dibilang happy ending oke lah, karena si Hong Banjang nikah sama si Hye-jin. Tapi diselimutin dengan kehilangan seseorang yang penting di dalam Gongjin gitu. Jadi menurut gue tuh nggak bisa gue bilang happy ending sih. Apa ya kalau menurut gue gitu.
karena itu ending. iya jadi bener sedih bener mereka nikah ya senang lah gitu, warga-warga Gogjin juga senang, terus kemudian ini ada senang-senang lah kan kemarin ditutup juga kan sama datangnya semua warga Gongjin tuh di situ tuh dari pertama Namsuk bantu ini, terus kemudian ada Oh Yun, ada ini, jadi kayak pada ngumpul tuh, lama-lama ngumpul semua tuh kayak kerasa kayak nggak ada Nenek Gemble tuh gini ya, gila hilang salah satu karakter penting gitu loh, kayak apa gitu, kayak sesuatu Tapi yang kalau bolong, menurutku gitu. Kalau misalnya semuanya lengkap nih, masih ada Nenek Gemble itu agak klise menurut aku gitu. Kalau Iya. aku ngelihatnya mereka juga kenapa makanya aku bilang gitu bagus juga endingnya tuh ditutup sengaja dibikin ada satu hilang karena Nenek Gemble itu udah tenang, Dushik tuh ada yang jagain, jadi udah tugas gue tuh udah selesai. Benar tugas dianya udah kelar gitu. Jagain si Hyejin gitu, itu bagus sih gitu. Tapi memang TPN ini memang selalu ada tumbal, jadi malah deg-degannya gitu di antara pasangan si K itu tadinya awalnya Yang selain TPN. Yang sedih banget itu mah. bakal ada yang mati salah satu kan, dikirain kayak gitu. Aku satu lagi karakter favorit. Justru ini Sutradaraji tuh aku suka loh, maksudnya dia kayak tipikal orang ketiga, teman dia nggak jahat gitu loh. Kalau misalnya kalau di film Indonesia kan pasti orang ketiga tuh selalu yang berantem nih, berebutan, tampol-tampolan. Ini tuh dia tuh kayak legowo banget gitu kan, malah dia bilang gue sebenarnya dibandingin Hyejin gue lebih suka sama lo, ngomong kayak gitu, itu lucu banget sih. Iya, bromance banget gitu. Dia sampai bilang nggak sih, ya Hyejin udah punya suka cowok lain, kayak orangnya payah deh, itu kayak dia tahu itu loh. Itu lucu banget gitu, maksudnya dia kayak nggak ibaratnya dia nggak tipikal yang akhirnya berebutan berantem enggak gitu, cuman yaudah dia tetap berteman, itu seru aja itu, maksudnya mungkin di real life mungkin ada yang kalian kayak gitu kan, jadi nggak berebutan cewek itu bukan berarti harus berantem gitu, betul. Dan simpatis gitu. Orangnya dia nggak terlalu berantem gimana, cuman kita bisa simpatik sama dia gitu, orangnya baik, terus ya mungkin dia pekerjaan kayak gitu kan, itu kan kita deso banget, dia datang orang dari orang kota, jadi kayak ikut seger aja gitu loh. Ya gitu sih. Kalau menurut gue di sini karakter yang favorit ya itu malah si Pyoseon yang sahabatnya. Miseon. Kenapa? Iya si Tapi Miseon. lucu sih dia. Si Miseon ini istilahnya dia yang paling beruntung kalau menurut gue. Ya kan? Dari waktu di Seoulnya kan dia istilahnya udah pacaran dengan macam-macam tapi nggak ada yang tulus kan kayak gitu. Iya. Paling beruntung tapi effortnya yang paling gede itu. Maksudnya dia yang nembak duluan, terus habis itu dia ditolak juga gitu. Tapi kayaknya karakter di sini rata-rata ceweknya duluan deh, kan? Termasuk Hyejin juga. Mereka sih ya. Tapi si Mison ini kan awalnya juga awalnya tuh pahit juga gitu. Iya, awalnya dia kayak ini ngerasa pahit juga duluan. Tapi akhirnya kenapa dia mendapatkan buah yang paling manis di drama ini gitu. Istilahnya udah dapet yang ganteng, romantis, duitnya banyak lagi. Kaya lagi. Mau bangun rumah. Paling menang lotre itu ya Mison itu sebenarnya. Iya benar. Karakter yang paling beruntung. Kayak gitu. Dari si ini nggak ada tuh Dushik apa Hyejin. Kalian pilih siapa gitu? Nggak ada tuh. Antara dua orang itu dah. Kalau antara dua itu, gue sebenarnya pilih Dushik sih dibanding Hyejin. Hyejin sebenarnya walaupun emang Hyejin ini karakternya kan dia apa adanya gitu, ngomong tuh selalu apa adanya. Tapi kalau dibalik orang yang kalau Dushik, kalau menurut gue ngerasa gini, dibalik orang yang ceria, yang bisa ngebantu orang, ternyata tuh punya sisi kelam yang sangat dalam banget sih. Jadi nggak ada satupun orang yang mungkin kalau dia cerita tuh bisa mengerti masalah dia gitu. Jadi makanya lebih baik dipendam. Itu sebenarnya salah satu tindakan yang paling bodoh kalau misalkan punya masalah itu dipendam, beneran deh. Sakit itu pasti ngerasa tuh kayak berat banget ya, kayak yang kemarin ada depresi dulu. Itu teorinya Pak, prakteknya susah Pak. Ya tiba-tiba langsung ngilang gitu ya kan. Nah tapi kalau ini dia dengan cara siapa ngerti deh. Nggak atur. Dan dia tuh dengan cara akhirnya membantu orang yang menurut dia tuh ya inilah cara gue ngilangin masa lalu atau luka lama gitu. Namun ternyata kan kesininya tuh terkebahas juga luka lamanya. Cuma pas kita tahu tuh ya
kasihan juga gitu loh, kayak apa ya, ngerasa gila Dusik setegar ini loh, walaupun dibilangnya pembunuh, terus kemudian penyebab kematian orang, terus ada lagi ya dia pendem sendiri lah, ibaratnya dia kayak dia nggak bisa ngomong hal ini ke siapapun, walaupun cuman mungkin dia sama nenek Gamri juga dia nggak terbuka kan, dia tuh Enggak. iya dia Cuma nggak neneknya terbuka. kan punya feeling aja, tahu. Ya, gitu dia makanya. punya feeling dan punya perasaan kalau emang Dusik sih sedang ada masalah, tapi dia tetap mendem gitu loh dengan ceria, dengan ngebantu warga Gongji itu salut sih. Gitu. Jadi kayak semacam proses healingnya si ini Dusik aja. Iya, betul. Nah, dia betul. kerja di Seoul, terus dia ternyata lumayan banyak kasus masalah dan sempat diri juga di jembatan Hanggang itu. Dan ternyata yang suruh pulang pun nenek Gamri Shi kan bilang kamu kapan pulang? Nah dari situlah jadi hometown Caca dan disitulah jadi proses healingnya si Dusik. Betul. Ya, state of grief-nya si itu ya tentang acceptance gitulah. Jadi Dusiknya mulai nerima di episode terakhir. Obatnya ya Jin sama dokter Jin. Dokter Jin. Dan memang di aslinya juga si aktornya nih, si Kim Seon Ho ini memang mengalami trauma yang sama. Bedanya kasusnya si Kim Seon Ho ini dia waktu kecil pernah ngelihat sendiri rumahnya dirampok. Perampoknya nancepin pisau ke ibunya sampai berdarah-darah. Ibunya ditarik sampai sampai matanya ngeluarin darah gitu. Akhirnya serius si Kim Seon Ho ini akhirnya dia trauma dengan orang asing atau istilahnya yang pakai baju kaos putih, pakai celana jeans. Tapi dia punya healingnya itu yaitu dengan berakting. Makanya dia masuk acting ya. Dan kalau lihat nih ya di googling ya, semua pemain hometown Caca itu adalah orang teater semua. Iya. Yang cast-castnya. Gitu. Kelihatan sih. Kelihatan karakter mereka tuh tebel gitu, nggak cuman di permukaan. Kalau misalkan kita nonton series Indonesia atau karakter film-film Indonesia itu kan cuma satu layer ya. Jadi mereka kalau pelawak ya pelawak aja, atau posisi antagonis aja gitu. Kalau mereka tuh semua karakter itu bisa bermain, mau ngelucu, mau sisi emosional, mau marah, itu semuanya bisa digali gitu loh. Jadi kita nggak cuma nangis dari posisi kelamnya Dusik, tapi versi kelamnya si Ijun, si anak kecil yang Ijun ya. Kecil lagi tuh kita udah ngerasa, oh ini sudut pandang anak yang punya orang tua cerai siapa gitu kan. Range-nya mereka benar-benar luas sama deep aja gitu karakternya, itu yang keren. Betul, jadi pemain-pemain yang dipilih di sini cast-castnya tuh orang-orang teater semua. Gitu. Ya, castnya keren-keren semua. Keren-keren semua sih. Bahkan bukan cuma Ijunnya juga, masa kayak si Oh Hyun juga tuh yang udah tua gitu, yang udah tua seniornya lah, kan dibilangnya senior lah. Atau si suaminya si itu yang punya toko kelontong itu tuh. Yang punya toko Bora. Yang bapaknya si Bora itu. Dia biar selengean gitu, tapi kita tuh ngerasa juga ada kasihan juga gitu loh. Dia ngerasa kayak ada beban. Jadi dia punya satu istri yang lagi hamil, terus dia ngelola toko, istrinya aja galak gitu. Gimana? Ngomong kasar mulu. Kalau hamil katanya justru baik ya, suruh hamil terus. Iya. Enggak, tapi maksudnya ada sisi sedihnya juga gitu di setiap karakter itu ada sisi ininya juga. Iya, berarti sisi kelamnya gitu loh. Jadi kita nggak bisa berpacu untuk sedih sama satu orang ini doang nih. Kayak misalnya contoh lah Yejin doang. Enggak, kita ke semuanya tuh ada gitu. Bahkan temennya nenek Gamri yang berdua itu aja juga gua rasa ada gitu. Cuma mungkin nggak terlalu diekspor. Harmoni Sukja sama Mati sama Sukja. Maksud mereka berdua tuh juga walaupun dibilangnya ada tapi emang nggak diekspos banget gitu, tapi gue lihat mereka juga mungkin ada sisi ininya juga karena kan sering bercerita tuh tentang waktu masa mudanya kayak gimana sih, kayak nggak sampai
dia ada wangi-wangi, terus kemudian bisa sampai dia awalnya kan nggak akrab sama si Gamri, terus tiba-tiba jadi akrab sama Gamri walaupun nggak mau nginep, awalnya kan nggak mau nginep, nggak, ntar bawa ini lama-lama akhirnya ini. Jadi kayak ada masa lalu yang apa ya, yang mereka simpet tapi kita ngerasa simpati aja gitu. Jadi mereka tuh kayak nunjukin tuh mereka dari actingnya tuh mereka masing-masing tuh punya masalah juga gitu. Cuman belum ketahuan nanti gitu loh, kayak nanti nih, ntar nih, tunggu saatnya baru ketahuan gitu. Gitu guys. Dan emang yang lebih kita yang ngerasa kasihan sih emang yang di Ijun ya. Gue sepakat gitu, maksudnya di umur 9 tahun gitu loh, kasih sayang sama orang tua tuh gimana gitu, ngerasa gitu. Pasti orang yang itu bakalan ada rasa yang sama gitu kalau penonton Hometown Cha-Cha yang punya broken home lah, istilahnya broken home gitu. Kayak Ijun tuh berasa banget sih. Ya, memang ini bahkan film ini banyak yang ngebuat jadi istilahnya dianalisis secara psikologis ya, termasuk psikolog. Jadi emang film buat healing ya, trauma healing kayak gitu. Jadi justru jadi kayak masa lalu. Kalau kita depresif atau apa, udah tonton ini bisa jadi healing buat kalian gitu kesannya. Jadi suasana desanya pun mendukung kita untuk penyembuhan lah. Misalkan kita nggak stres lagi atau kita pulang kerja capek gitu, udah nonton suasana desa, suara-suara burung di desa Gongjin tuh udah bikin ada gitu, sama kejulitan tetangga-tetangga itu kan juga merasakan kita udah di rumah gitu. Kita ngerasa ya emang menyebalkan, tapi ya itu yang bikin berwarna suasana rumah gitu. Dan nggak ada rahasia di Gongjin, kayaknya semua. Ya emang celas aja semua tuh tetangganya. Tahu semuanya. Dan yang uniknya gara-gara film ini kan syutingnya di Desa Pohang ya. Itu jadi yang tadinya sepi, wisatanya jadi kembali rame. Dan baru tahu ternyata kapal di belakang ini juga memang sengaja buat syuting ya. Iya. Istilahnya ditarik buat syuting ini aja. Ini jadi warisan aja tuh, di daerah Pohang ada kapal yang pernah dijadikan kayak drama gitu. Jadi kayak jadi drama ikonik tuh gitu. Memberikan warisan gitu. Jadi ada wahana baru untuk berwisata gitu, nggak cuma di Seoul, nggak cuma di Jeju. Iya, tapi masa betul. tuh Pohang tuh bakalan jadi rame sama turis-turis, terutama kayaknya orang Indonesia yang berhijab tuh nanti bakalan rame di Pohang. Jadi jangan kaget ya kalau foto-foto dedek gemes ada di situ tuh, ya udahlah gitu. Di antara semua tempat-tempat Gongjin nih, kira-kira yang paling disukai nih dari spot-spot. Inilah. Itu rumah nenek ya? Nenek, iya. Iya, tempat rumah nenek itu Gamri. Tempat kita bahagia, tempat kita pesta, tempat untuk syuting juga, tempat semuanya berkumpul sampai akhirnya bersedih, bahkan segala macam event tuh di sini gitu. Nyawanya tuh tempat inilah. Gamri sih. Namsuk gimana nih Ibu Namsuk? Apa tempat memorable yang di Gongjin ini, sisi mana nih kira-kira? Gue paling simpel, waktu Yejin sama Desik jadian udah. Itu samping rumahnya itu ya. Itu samping rumahnya Hong Bangjang kan ya? Iya, pinggir pantai. Di pantai. Kayak nebak-nebak ini di mana ya, kan apa istilahnya, ini lumayan lama ya, mereka kan kayak tarik ulurnya kayak gitu kan. Gue juga sempat tengah-tengah tuh kayak sempat ke distract sama Squid Game. Terus kayak aduh lanjutin gak ya gitu, kayak males. Terus pas si Yuzu bilang episode 10 jadian nih, udah nonton lagi. Gara-gara aku dong Mbak. Gak sih, awalnya emang jujur emang nonton ini tuh kayak cuman adalah buat konten gitu, karena pasti kan drakor rame kayak gitu. Karena kan terusan. Drakor lagi naik-naiknya ini. Doyan ya. Tapi ternyata ini engagementnya nggak terlalu gede, atau mungkin agak telat kali ya. Cuman yang benar-benar keracunan beneran akhirnya. Gitu kalau aku gitu. Berarti ini ya yang pinggir pantai. Pinggir pantai. Yang seberang pantai. Ya, itu kalau aku. Opa. Ini Opa. Jaki. Iya.
Apa ya? Kalau dari kayaknya sih ini deh apa yang di kantor polisi itu. Wah, Kantor polisi Iya. yang di mana? apa tuh? Ya kan itu si dokter giginya itu kan ditangkap. Nah, di situ Oh iya. Nah, di situ kan mulai kan istilahnya apa si polisinya itu udah mulai ada rasa-rasa cinta sama itunya kan udah juga mulai kelihatan, tapi nggak bisa ngungkapin aja, cuman bedanya itu. Itu sih yang begitu keren lah, situlah bagian kantor polisinya juga. Ya, adegan cinta tak berbalas tapi berbuah dapat lotre gede itu ya. Ya, Saudara Haji, di mana nih? Ya, Jiji. tempat Ji Song Yun namanya, Ji Song Yun. Ya. Tempat yang paling memorable di Gongjin ya udah yang di awal sama di ending. Pantai, di sisir pantainya itu. Oh, tempat hujan-hujanan itu ya. Yang enggak, pertama mereka ketemu sama mereka nikah mau ngelamar lah gitu. Nah, itu di situ kayaknya view-nya enak gitu ya kan. Kalau pertama kali ketemu sama orang yang nggak dikenal, terus kemudian atau misal tiba-tiba dikenal, terus udah pacaran, habis itu pengen ngelamar di situ lagi gitu loh. Itu kayak gimana gitu ya kan, kayak lu inget gak nih tempat pertama kali kita ketemu di sini gitu loh. Itu memorable banget sih. Ada yang baper nih, ada yang baper, belum digituin sama yayangnya. Bukan, maksudnya tuh jadi gini, kayak satu tempat di tempat itulah pertama kali lu tuh ketemu sama seseorang yang nggak akan disangka-sangka ternyata kedepannya itu ya jadi jodoh gitu loh maksudnya. Ya, justru dari masa kecil ya. Dari kecil minta foto bareng, dia betul gitu doang kan jodohnya gitu. Dari yang masih dia minta tolong fotoin kan. Nah, itu tuh. Jadi maksudnya cuma kan karena kita nggak tahu itu mereka kayak gimana kan, akhirnya ke sana-sananya kan kita baru tahu kalau mereka tuh ternyata kecilnya ketemu, SMA-nya ketemu, waktu sekolah. Terus waktu dia kabur ke rumah sakit ketemu lah, gue bilang, ini jadi kayak disambung-sambungin gitu, tapi kayak udah jodohnya gitu. Dibikin kayak accident begitulah semuanya. Iya, kayak gitu. Nah, terus nggak taunya di awal pertama kali mereka ketemu ya ditemuinnya kayak gitu. Jadi tempat memorable sih itu di pinggir pantai itu, pinggir laut. Sip. Sebenarnya pengen nyamain Yuzu sih di pantai juga. Cuma karena udah dijelasin, ya udah gue kafe aja. Anak pantai. Kafe terang bulan. Karena kalau di kafe itu kayaknya semua masalah curhatnya pasti di kafe. Kafe yang mana nih? Kafe coffee shop apa yang kafenya Oyun itu yang nyanyi-nyanyi, semua warga pada ke situ ya kan. Dan sampai baru tahu ada lantai 2-nya karena dijadiin tempatnya si Miseon sama si Yuncul itu kan. Oh, ternyata 2 lantai ya. Yang mereka ngobrol di atas ya. Iya gitu. Jadi kayaknya kafe waiting list deh kayaknya sekarang. Iya, rame kan di situ. Bahkan siapa kayaknya kalau mau nongkrong di situ harus ada reservasi 3 bulan sebelumnya gitu kayaknya. Yang si Yongguk namanya ditolak sama si guru SD itu juga kan di situ kan, bener, tanpa memesan apapun. Betul. Jadi ke situ cuma buat diputusin ditolak. Iya, si Hyejin juga nolak si saudara Haji di situ kan? Iya, dia juga di situ, betul. Mau dikupingin. Pesannya americano aja udah. Nah, benar-benar kayaknya nggak ada selain americano. Oh, Yunya nggak bisa bikin kopi. Dos aja Ben itu kan ketemunya di kafe itu kan. Oh iya. Pertama kali si June. Iya, kayaknya memang karena kafe satu-satunya yang cuma dia doang kafenya. Iya kan, di Gongjin. Di Gongjin kan cuma ada semua tempat satu-satunya doang, makanya dokter gigi cuma satu. Dokter giginya cuma satu di situ. Kafe cuma satu, Coca-Cola cuma satu. Iya, kayak gitu, cuma satu doang di situ. Betul. Jadi dan istilahnya
si kafe itu kan luarnya sih kurang bagus ya, kayak nggak terawat gitu kan. Dari Tapi istilahnya dalamnya bagus ya. ada daun-daunnya berlumut gitu-gitu. Pas di dalamnya kayak ini settingan asli apa beda tempat sih sebenarnya dalam sama luarnya. Iya. Kayak gitu. Benar. Dan apa namanya di film ini juga banyak banget nih kayaknya quotes menarik gitu kan. Waduh. Dari tiap. Ini juga pelajaran hidup. Nah, kira-kira quotes yang paling nancep dalam hati. Waduh. Ayo. Siapa nih? Saudara Ji dulu nih. Waduh, lupa. Saudara ya. Aku inget ada beberapa yang memorable. Tapi yang paling memorable sih yang terakhir sih, yang Hyejin ngomong setiap orang kehilangan akan punya caranya masing-masing untuk dikenang. Itu sih kalau nggak salah sih itu ya, kalau nggak salah deh. Aduh lupa sih kata-katanya kalau nggak salah. Pokoknya kita kehilangan ya waktu pas paling terakhir kan Hyejin ada kayak narasi tuh. Terakhir tuh yang pas mereka kita udah kehilangan si Nenek Gambri terus tiba-tiba punya cara masing-masing. Nah, maksudnya kata-kata yang paling ini sih di situ sih yang apa ya? Yang berasa banget gitu. Kalau yang buat pribadi karena pernah ngerasain kehilangan ya, kita punya cara masing-masing untuk mengenang orang yang pernah kehilangan gitu. Itu sih, itu doang sih. Kayaknya itu doang. Wah, tapi kayaknya banyak deh, cuma jangan lupa kata-katanya. Banyak banget. Banyak. Apa aja nih? Atau mungkin yang belajar menghargai seseorang gitu ya. Sebut. Kalau dari aku sih yang paling ini omongannya si ibu sambungnya si dokter gigi itu gitu. Ibu Tiri. Wow, karakter baru lagi nih. Tadi belum dibahas, sekarang muncul. Iya, berarti emang semua karakter segalak-galaknya bapakmu atau dia itu tetap memikirkan kamu. Dia tidak pernah memikirkan aku yang ada di dekatnya. Wih, dan Opa. Pujangga. Wow. Oh no, my eyes. Oh no. Lanjut. Gimana nih, Bu Inka, Namsu? Kalau aku ingetnya dia lebih ke apa ya, yang kata-kata tentang kehidupan juga sih. Jadi awal-awal sih ingat aku tuh pas Hyejin sama Dusik tuh belum jadian sih mereka. Terus dia ngomongin tentang kehidupan, terus Dusik bilang gitu, setiap orang tuh beda-beda perjalanan hidupnya. Ada orang yang jalannya lurus, ada orang yang jalannya penuh kerikil. Terus gimana caranya lo tinggal lewat. Intinya kayak gitulah gitu. Kayak aku juga deg-deg, dalam banget nih kata-kata Dusik gitu. Meskipun ngomongnya simpel, cuman kata dalam. Sama yang terakhir sih, yang pas mereka udah mau tamat itu, ngomongin ngomongin rumah tangga sih, yang filosofis kapal gitu kan. Iya itu bagus banget. Dia ngomong apa namanya, nanti kalau kapal itu berlayar tuh pasti bakal ada badai, pasti bakal ada angin gitu, nggak apa-apa kok gitu. Yang penting kita masih berada di dalam kapal yang sama, asik. Kayak gitu, pokoknya kayak ngomongin ya begitulah namanya rumah tangga tuh ibarat kapal, nanti pasti bakal ada gonjang-ganjingnya, bakal ada apanya. Yang penting kita masih dalam kapal yang sama. Itu dia backgroundnya tuh yang ada di Iya itu belakangnya. Itu tuh ada si kapal itu tuh kenapa mereka di situ kayaknya ada maknanya gitu, kayak mereka akan mengarungi rumah tangga bersama kalau pada kapalnya gitu. Filosofis sekali. Ya itu. Lanjut di King Lord. Dari mana? Dari quotes yang lucu atau lucu itu ada dari percakapan si ayahnya Hyejin yang ngomong ke Dusik yang waktu di mobil yang ada brengsek yang kata gitu. Ya karena di planting waktu di pom bensin kan mereka nggak pernah akur nih si Dusik kan di Korea kan kayak orang Jawa ya, jadi dia harus ngomongnya bahasa sopan santun gitu, harus ada bahasa sopannya lah gitu. Jadi kok kasar banget ngomongnya Anda atau kamu, no gitu kan. Nah, itu kan udah lumayan kayak kalau di Jawa tuh kowe gitu kan. Bahasa nggak sopan nih gitu kan. Ya. Dan ujungnya ketika dibisikin di mobil itu
Iya. Sekia gitu. Wah, Sekia. karena Pecah. Langsung Jadi itu- meleduk ya. itu tawakan Kocak yang banget. parah banget sih gitu. Yang paling menyedihkan kalau kalian mau ngerelatekan misalkan hubungan rumah tangga, ini quotes-quotesnya kan sungguh melapisi segala sisi ya. Ada yang versi anak kecil yang orang tuanya cerai, ada rumah tangganya angetnya, terus habis lagi cinta-cintaannya, pujian-pujiannya juga punya gitu. Jadi Ijun tuh juga memberikan quotes yang luar biasa banget, kayak kesederhanaan, pengen makan bareng gitu, yang kenapa dia yang pengen kabur tuh ngumpul karena doang dia masih shock aja gitu kan, perlu penjajakan dan dia butuh ya emang ini yang kupingin, tapi dia mengekspresikannya dengan cara anak-anak gitu yang nangis sampai meledak itu. Meledak. Aduh, Betul. episode 15 tuh badai sebadai-badainya lah, badai Krispatih lewat lah ini. Iya. Dan yang terutama adalah di episode 15, aku sampai nge-save quotes-nya Nenek Gamri, udah itu. Waduh. Ampun, Ketika Pak. trio harmoni ini mau tidur gitu kan, ini udah ada firasat nih kayaknya dia tidurnya udah paling santai gitu kan, terus dia bilang Iya, benar. hidup ini ya simple aja gitu kan. Aduh, apa sih quote-nya? Nyontek Harus dulu, baca Pak. nih. Ya kayak Iya. lihatlah dunia sekitarmu gitu. Kita tuh Udah harus bisa makan lihat enak. sesuatu, ya makan yang enak, lihat sesuatu yang sangat berharga itu ada di sekitar kita gitu kan. Nangis. Langsung aku udah cukup merasa bahagia, dan di situ closing dan paginya subuh itu udah, padahal belum sholat subuh tapi udah meninggal. Udah ilahi ya Allah. ya jadi kayak Dia bilang dia mau piknik, terus kata Iya, temennya kan, lo katanya mau iya, jemput iya. piknik, kok lo duluan pikniknya gitu. Iya. Pikniknya kejauhan. dan merinding lagi, nangis lagi kan nih. Kan kesel banget tuh tadi, sungguh pamitan yang manis, dan Iya. aku pikir episode 15 penutup itu beneran closing, ternyata dilanjutin di episode 16. 16 awal masih mewek-mewek dusik ya. Iya, ternyata ada Kasih surat. badai lanjutan gitu. Ada Iya, gempa benar. susulan gitu dari suratnya Nenek Gamri Sebenarnya. musik itu. Wah, buset. Iya, Aduh. anjir banget itu gua juga Sesungguhan. gue ngerasa banget di situ tuh pas ketika Dusik dibilang pas dikasih surat, terus kemudian di dalam surat itu dibilang anakku dan cucuku. Anjir, selama ini jadi dia anggap di sini ya kan. Aduh, gila, terus panjang lah. Adalah Kalian pas anaknya Nenek Gemri itu nyesal itu ikut nangis nggak? Aku ikut kesel kayak nih orang kenapa mana aja lu. Benar. Atau ibu lo Iya, lagi sehat setuju, ngapain setuju. makin ikut Setuju. kesel Aku gitu. kayak ngerasa nih misalnya Aku pikir Kayaknya- anaknya cewek, taunya cowok kan. Nah itu dia, memang anak cowok tuh agak-agak kurang cuek. Enggak kan, Ntar kalau- aja nengok nyokap gue gitu. Aduh. kalau dari awal kan udah diketahuan, Mbak. Dia bilang Cowok ya? Yung kan berarti Yung untuk cowok. Oh ya, aku nggak Iya, tahu. iya. Oh gitu. Pas di telepon itu kan yang kata di Oh, telepon iya, mau iya. implan, yang mau Implan gigi. terus Udah irit-irit kan gitu. di mahal. Seoul doang ya, Udah di Seoul ketahuan doang. ya. Istilahnya kayak Jakarta Bogor, masa kagak pulang-pulang. Dan pas si Nenek Germi nyamperin Seoul tuh gak ketemu ya, nggak usah sibuk gitu anaknya ya. Iya. Enggak, katanya enggak Aduh, ketemu. anak durhaka emang kesel. Iya, emang. Penyesalan emang belakangan. Betul. Tapi di Aduh. sini pas di endingnya itu pas si neneknya meninggal itu istilahnya kayak awal episode 16 tuh ngerasa banget nggak sih istilahnya kayak ini anak gue tapi bukan anak gue. Iya. Lo yang Iya. yang anak gue Tetangga. bukan ini. Malah tetangga jadi anak gue gitu. Iya. Dan Nah, itu- mungkin gue nggak tahu juga ya, kalau di realita mungkin ada yang begitu pun ya Bisa, kita bisa, nggak tahu ya, bisa jadi. Bisa gitu. jadi. Itu horor banget kalau sampai begitu sih. Gitu. Sayangilah kedua orang tuamu. Benar. Heeh. Ya Jadi pokoknya yang pulang dikasih kampung, surat mak itu gue. yang hukumnya langsung lagi lah, sampai Dusik nangis lagi kenceng ya kan. Wah gila itu udah parah. Ya Jin lu Mares Anjir. gak sih? Maksa-maksa Itu suruh nangis. Udah lah kalau mau nangis, Iya, nangis iya. kenceng Iya, aja. tapi Udah penontonnya ikut nangis lah. Iya gila. Udah. Sentuh banget di situ tuh pas Ini udah nahan. Gamri itu. Allah. Anjir gue bilang, wah gila. Banjir. Dah lah. Ya semua quotes sudah dibahas. Dan kalau mau nonton ini mending di screenshot, apa kalian ngepost terus nyatet semua tuh pelajaran hidup dari Gunjin tuh.
semua sangat berharga untuk hidup Anda. Iya, termasuk juga kan yang pasangan ibu bapaknya Bora juga kan istilahnya. Ya, Iya, betul yang lagi hamil. Nah, dengerin tuh Bapak jadi. Nanti kalau udah punya anak tuh dengerin. gue cuma mau bantuin tali sepatu, kenapa kamu udah pergi? Ya ampun. Saya nggak perlu menghamilkan pun juga perut saya juga susah, Pak. Ya itu. Saya sudah ngerasain susahnya, Pak. Tuh. Relate tuh, omong gendut gak bisa naik sepatu tapi gak peka tuh. Padahal katanya bilangnya mau sepatunya berdampingan, ya kan? Filosofis lagi kan tuh ngomongin sepatu. Besok beli sendal aja dah, gampang dah. Nah, di film ini juga kayaknya banyak banget hal-hal yang gak sesuai ekspektasi. Misalkan contohnya apa ya? Ya tadi kayak siapa pemenang lotre itu kan nggak sesuai ekspektasi dia, ya kan. Nah, kira-kira cerita apa atau hal apa yang nggak sesuai ekspektasi teman-teman semua di sini? Waduh. Ada saya bu. Dari siapa dulu nih? Monggo silakan. Oh, dari Jagi. Opa duluan ya. Iya. Opung, silakan Opung. Kalau yang bagian nggak terprediksi itu si polisinya kalau saya sih. Ini yang tuh. Dia Ditengong. di situ kan dia kayak digambarkannya tuh polisinya low budget banget lah istilahnya. Tapi bisa ngasih hadiah si pacarnya tuh, wow, istilahnya barang-barang bermerek harga jutaan begitu. Miliar, won lagi. Iya. Kayak menang juga gitu. Jackpot itu dia nggak dapet itu kan jackpot jatuhnya. Nah tapi kan membunuh itu. Tidak dikasih tahu kan kalau emang si polisinya emang rupanya dia sendiri emang kaya, tapi emang gue lebih milih low ini aja lah, low profile aja lah gitu. Itu sih yang paling keren sih, yang ya kita taunya pas di ending itu doang gitu, episode 15-an gitu. 16 ya yang kasih tahu kalau dia menang lotre ya. 16 ya. Nutup semua. Itu sih. Lanjut. Coba ibu-ibu ini. Siapa dulu nih? Aku. Ini. Sutradara. Main kak. Oh, Namsuk dulu. Nggak sih, kalau aku apa ya tadi nggak sesuai ekspektasi. Nggak sesuai ekspektasi enggak, cuman aku yang apa ya istilahnya aku terlalu overthinking sih sebenarnya kenapa si Dusik dulu kayak gitu. Terus kan sempat ada foto yang si cewek yang sama anak kecil itu kan ada banyak teori-teori konspirasi. Wah, Dusik adalah duda gitu kan, punya anak. Betul, sempat kayak deg-degan juga nih tapi kayaknya masa ceweknya kayak tua banget gitu kan. Ternyata ya istilahnya nggak sehoror itu juga sih ya, itu cuman apa sih istri temennya kan, istri sahabatnya kayak gitu. Terus ya sampai dia ke psikiater apa segala macam, aku tuh mikir dosa itu apakah dia pernah ikut militer, dibunuh-bunuhin orang, terlalu overthinking gitu. Ternyata memang intinya dia nggak sengaja aja gitu kan, istilahnya bukan salah dia juga, cuma dia ngemudiin apa temennya meninggal karena ini mobilnya. Terus yang si Bapak Satpam itu juga bukan salah dia, bukan karena diracunin sama dia atau enggak gitu kan, karena dia bunuh diri sendiri jatuhnya. Iya gitu. Jadi satu lagi Mbak yang apa tuh? Kakeknya yang dia bilang katanya main bola. Terus ini juga. Itu juga iya. Kan? Dia tuh kayak orangnya kayak terlalu perasa banget aja sih. Mungkin ya. Iya, padahal tuh kalau misalnya Dusik tuh orangnya egois, nih bodo amat bukan salah gue, kenapa gue mesti rasa bersalah gitu kan. Kalau dia kan emang iya kan bukan salah dia, cuman dianya terlalu sensitif banget gitu orangnya gitu. Ternyata tidak semengerikan yang aku bayangin kan gitu sih. Apalagi ya udah sih itu aja sih dulu. Silakan Sutradara Ji. Yang tidak sesuai ekspektasi si gurunya itu nggak nyangka sih. Plot twist. Iya, Seru. Bukan plot twist lagi, tapi nggak nyangka gitu loh ternyata. Kontroversial. Dan lagi juga baru di K-drama ini. Iya,
Dan lagi sama si Hwa Jeongnya juga dulunya ternyata juga suka gitu loh. Kan Ya. lebih aneh lagi loh, kok kenapa dia jadi pacarannya sama si Gong Yoo, jadi nikahnya Seksual kok. jadinya ya. Keren. Iya, jadinya kayak gitu. Jadi ya nggak ini banget, nggak nyangka gitu. Nggak nyangka aja kalau ternyata si Choi suka sama Hwa Jeong, dan Hwa Jeong pun juga kan dia gini loh, mengakui kalau dia biseksual atau menyukai sesama jenis itu berat ya kan. Lihat sampai ekspresinya dia nangis, tapi pas dibalas sama Hwa Jeong dia cuma anjir itu sebel banget gue ternyata cuma senyum gini doang, ternyata oh dia tahu selama ini dia juga suka, bangke gue bilang. Dari situ tuh udah gak nyangka itu anjir, itu keren itu aja. Udah. Ya, terakhir. Lanjut ya. Lanjut. Ekspektasi itu kan nggak harus negatif kan ya. Iya. Tapi ada ekspektasi yang sebenarnya lah gitu, ada shocking moment, yaitu Shin Mina, si Hyejin ya, yang waktu awal-awal si Hometown Cha-Cha-Cha ini keluar kan, ya Shin Mina kan orangnya serius banget nih gitu. Bahkan faktanya kan dia nggak pernah ikut di variety show kayak Running Man, yang acara-acara lawak-lawak gitu kan dia nggak pernah ikut tuh. Ada, tapi dia tuh jarang untuk menunjukkan, dia tuh ekspresif. Jadi dia sering menolak gitu loh acara karena posisinya aku tuh nggak bisa ngelucu, aku tuh nggak pede dengan kekonyolan gitu kan. Bisa ngelucu, betul. Aktualnya di drama ini justru dia tuh yang lucunya tuh malah bikin kesel, jadi kayak imut tapi dia tuh udah tua gitu loh, udah umur 36-an gitu kan. Udah ada dokter senior dan caranya dia bercinta pacaran sama si Hong Do-sik yang manjang gitu kan. Itu Manjang. menggelikan gitu. Cukup di luar ekspektasi, jadi kayak mereka nonton adegan romantis kayak geli gitu kan, keselnya ini orang dewasa dikit kenapa sih cara pacarnya yang terakhir si Namsuk ngeliatin mereka, lama gue udah mulai muak katanya. Bahkan warga-warganya kan kenapa mereka julid, karena ya kelakuan mereka berdua tuh bodor-bodor aja gitu, dan geli-gelinya, apalagi ketika si bucin-bucinnya Hyejin setelah jadian itu suruh pakai seragam inilah, suruh baper itu kalau yang terakhir itu Bu, baper. Ya. Parah ya. Sampai kita mau punya anak berapa gitu. Dua orang ini, apalagi si Hyejin ini, aduh ya ampun, ekspresif banget. Jadi cuteness overload di usia matang itu emang kok serem ya. Dia pengen cari yang lebih tua gitu. Jadi pengen cari kayak gitu ya. OTW. Curhatan secara tidak langsung nih. Iya beneran, jadi kemarin nonton Bezuzi gitu kayak ya tangkap sih biasa, tapi gitu si Mina buset, ini lemes nih gitu. Di kalau gue malahan pengen, kan di episode terakhir itu ada kata-kata si Mina yang, Hong Bajang, kamu jangan, emang sampai kapan sih mau jadi Hong Bajang? Coba dong jadi anggota DPR kayak gitu. Dan ternyata memang di film aslinya itu si Hong Bajangnya ini jadi anggota DPR ternyata memang. Nah makanya tapi kok nggak ada adegan itu, gue pengen ada gitu, dia pakai dasi terus di istilahnya ya kayak gitu, ternyata nggak ada. Iya, biar seraja tuh sama ibu dokter. Jangan serabutan banget ya. Iya, nggak ada. Enggak ya, direstui si bapak lah gitu. Tapi ngerasa nggak kalau pas di ini pertanyaan dari gue ya, di ending tuh yang pas mereka kan udah foto-foto nih, udah foto-foto pre-wedding kan, terus tiba-tiba ditelepon yang satu. Itu apa sih? Itu nggak ngerti deh gue. Itu tuh jadi gini, maksudnya di Gongjin itu nggak akan, kalau nggak ada mereka tuh nggak akan bisa lancar gitu loh. Kalau nggak ada Hong Bangjang di Gongjin berantakan, kalau nggak ada Hyejin yang ngatur Hyejin orang-orang Gongjin, yang nggak ada Hyejin, maksudnya nggak ada Hyejin di Gongjin, orang-orang warga-warga Gongjin tuh nggak akan bisa iniin giginya dia. Kayak contohnya kan Nenek Gabri bisa makan cumi-cumi, itu beruntung banget gitu maksudnya Mbak. Mereka ditelepon tuh kayak panggilan buat mereka tuh
endingnya tuh ini banget gitu, ngerasa nggak sih? Di Itu situ kan ya. panggilan dari istilahnya satu si Wajong, satu si Iya, kepala kayak gitu. desanya bilang Sama-sama. kalau si nenek mati itu jatuh dan giginya itu Copot. terluka Iya, kayak terluka, iya gitu. kayak gitu. Jadi dua-duanya ini sama kayak Iya, gitu. maksudnya tuh kayak mereka tuh kayak ininya Nggak Gongjin bisa gitu diem loh. bentar dipisahin lagi. Kalau diganggu. Bukan gitunya, maksudnya ngerasa nggak kalau mereka berdua itu ternyata emang yang paling penting di berperan Gongjin penting, kan. ya, berperan penting di Gongjin gitu. Kalau nggak ada mereka ya kayak waktu di episode 16 kan, di 15 ketika si Hong Banjang terpuruk kan, ngurung diri di Semuanya nggak bisa itu ya. tuh semua kan, nggak ada yang bisa nganterin mie-nya si Namsuk, nggak ada yang bisa jagain tokonya si emaknya Bora, terus kemudian bisa ngebantuin kafenya si Oh Yun gitu kan. Jadi ngerasa tuh kayak kalau nggak ada Hong Banjang tuh gimana gitu. Nah terus nggak taunya pas di episode 16-nya nggak ada dokter Hyejin, nggak akan bisa ini juga di Gongjin gitu. Ngerasa nggak sih kayak gitu? Ya ketahuan lah dari yang adegan dia lagi habis bobo baleng itu loh kan. Waduh. Istilahnya mau Iya kan pada nyapu-nyapu tuh pura-pura kali, mereka pada nguping kali ya, masa Iya. pada kepo. Iya kan? Ini udah bersihnya jarang. Emang warga julid aja itu. Udah tidur bareng kali gitu, kalau di luar udah hosip. Iya, udah gosip. Majelis Pura-pura. dibahas semuanya ya warga Gojin. Ketara banget soalnya kan. Makanya langsung bilang kami mau menikah kayak gitu. Ya, daripada udah ketahuan, udah umumin aja deh, udah kecebur deh, cebur sekalian. Kocak. Bener. Jadi film ini kayaknya banyak banget yang buat diomongin ya dari tiap Banyak, panjang dong. panjang banget. Terus ini ada karakter yang menyebalkan sih menurutku. Ada nggak menurut kalian? Kalau aku sih malah dari si siapa? Aduh, ibu-ibu yang bawel yang anaknya meninggal itu loh. Itu ngeselin. Namsuk. Ya, Oh Namsuk. iya si Namsuk itu Namsuk. Ya ampun tuh orang. Iya itu mainkan Namsuk. Itu sangat menyebalkan sekali. Tapi kalau nggak ada dia tuh kurang lucu. Benar. Tapi itu dia, maksudnya dibalik dia ke gosipannya dia tuh dia luka loh, gila, anak yang meninggal tuh sedih banget, gue nangis. Iya, itu makanya range-nya kan beda kan. Selain menyebalkan dia tuh punya sisi-sisi yang bikin mellow juga. Iya, gitu. Pasti ada sisi-sisi yang bikin mellow juga. Walaupun dia lebih banyak dan dia sayang banget. Ya udahlah, sayang banget sama si Juri ya. Udah kayak sayang siapa Juri ya. Aku mikirnya gini kan, padahal si Oh Hyun itu kan duda ya. Dia janda, kenapa mereka nggak kawin aja gitu kan? Nah, betul. Seumuran deh. Rasanya yang lebih muda, guru SD. Dan di sini juga ada karakter yang nenek-nenek pertama kali masih di Seoul itu sebenarnya siapa sih? Cameo doang ya? Kirain bakal ada relate di ending gitu. Yang di episode Gigi 1. Ya? Iya. Yang pasiennya Hyejin ya? Iya. Ternyata nggak ada ya. Nggak ada. Kirain bakal relate salah satu siapa. Iya, dia kan kayak ngefans banget sama Hyejin. Katanya anak aku juga masih single nih, gitu-gitu kan, yang kayak pengen Hyejin soal jadi mantu. Iya, nggak ceritain lagi tuh, padahal tuh kayak apa ya, kuat sih karakternya. Iya, di awal kan karakternya lumayan lah. Terus juga siapa lagi ya? Oh, pengen aja gitu ada adegan mereka ketemu lagi sama teman-teman sekolahnya yang julid itu loh, yang nggak bisa main golf. Iya betul, kayaknya seru dah tuh. Dan mereka akhirnya udah lumer sih ya, menunjuk yang tadinya mengunderestimate, tapi akhirnya iya cowok kamu keren ya, udah mulai jadi iri juga gitu akhirnya kan. Sama mantannya Hyejin juga nggak diceritain lagi kan, nggak ketemu lagi. Ya, terkawin kan, nikah kan, masalah diceritain kan itu sih partner kamu tuh nikah. Oh ya udah, gue bahagia buat dia gitu, maksudnya ya udahlah gitu, udah move on gitu doang. Betul. Jadi red buat langsung red. Episode favorit. Oh benar episode favorit boleh. Dulu itu apa namanya? Aska nanya karakter yang menyebalkan cuma Aska doang. Oh yang ada yang lain. Ngomong ada yang lain. Nggak perlu dijawab satu sih. Ada nggak?
Enggak, aku Nggak bagiku menarik. semuanya nggak ada antagonis. Semuanya Nggak tuh ada ya sih. serba Kan ada gomis atau ini kayak ngeselin aja gitu. ya Ibaratnya ngeselin sih Sama ya. ini sih satu lagi yang si siapa? Kalau Suaminya si itu ya, ayahnya Bora. Oh Heeh. iya itu yang Itu kan dia juga sama si Dusek kayaknya iri gitu ya. Iya. Terus makanya bilang selalu jangan-jangan dia pembunuh, jangan-jangan dia ini. Makanya nyebelin deh. Iya. Agak-agak Oke, ya, lanjut. agak julid ya. episode dah. Nah, episode yang paling membuat banjir. Terserah deh. Apa aja yang memorable aja gitu ya. Dan gini aja, episode 15, siapa yang setuju, Ngacung? Apa paling banjir? Oh, banjir 15 tuh parah. Udah Kan. pusing pala gue. Episode 15 tuh rating tertinggi katanya di TV Korea gitu. Paling puncak tuh di episode 15. Iya. Bukan yang 10 ya, bukan yang 10 pas jadian ya. Klimaksnya itu ya. Dulu mungkin lebih ke anget-anget aja gitu. Kalau 15 tuh iya. bener-bener wow, hatinya diaduk-aduk. Iya, sedih banget sih. Parah. Berarti setuju ya semuanya di episode 15. 15. Gak ada lagi, gak ada episode lain nih, cuma 15 aja nih. Kalau aku yang paling Oke, di ini luar sih dari episode 15, di luar episode 15. Kalau ya. Kalau gue di episode bentar diinget-inget dulu. Inget-inget dulu. Inka dulu deh kelamaan. Iya. Scene-nya aja, scene-nya aja udah. Scene-nya di episode berapa nanti kita bantuin. Yaudah aku dulu ya. Kalau aku sih episode yang paling terngakak 11 sih yang awal-awal mereka baru jadian, terus yang sebenarnya sih cheesy sih yang diseruduk lah, yang ditampar. Iya. Iya. Awal-awal jadian. Sih sampai berdarah sih. Iya, benar. Itu seruduk kan awalnya udah ditampol udah. Itu Iya. kakinya udah. Juga seruduk. Aduh itu kocak, itu parah sih itu. Yang Ibaratnya cowok kelontong udah jaga jarak tuh. 1,5 meter. Parah. Itu yang paling terngakak lah episode 11 tuh, paling menghibur deh itu. Iya nih, kalau buat Tio yang episode yang paling berkesan gitu ya. Pertama kali si Dusi ketemu sama bapaknya, kalau nggak salah 9 ya, Iya. 9-10 dah itu. Ketemu Camer. Iya, ketemu Camer gitu. Maksudnya pertama kali kan dia kayak pacar gitu doang kan, perjanjian doang kan. Tapi lama-kelamaan keseninya kayak berasa, oh ini kayaknya emang cocok sama bapak gue gitu ya kan. Relate ya. Iya, kayak misalkan ada cowok ngenalin ke cewek atau nggak cewek ngenalin cowok ke orang tua gitu, kayak gimana sih rasanya itu kayak gitu. Dia Terus lucunya si Hyejinnya gini kan pura-pura padahal kan Pak, tapi dia gini-gini tuh dia lulusan ini loh universitas ternama apa, terus dia nggak jelek-jelek banget, dia tinggi, berarti kan di dalam hati terdalam jujurnya emang dia suka berarti kan. Betul. Padahal pura-pura, tapi jujur. Pura-pura aja ngebela. Iya. Sama yang ketemu sama si GPD juga tuh, cuma sutradara G kan yang bertiga tuh, dia kan makan tuh. Makan itu lucu di situ. Lucu banget. Awkward moment. Yang rebutan itu ya, rebutan dimsum. Oh iya, duduknya di sebelahan, lihat-lihatan. Bapaknya udah lihat, ini sisa satu. Dimakan tuh. Bangke aja sama orang tua, nggak ada ngalah-ngalahnya, bangke emang. Tata kerama 0. Iya. Terharunya ternyata tahu semua hal ya, sampai ke bunga-bunga anggrek tahu semua ya. Episode antara 9 sama 10 deh, lupa. Apakah di situ deh. Bisa jadi tips untuk mendekati Camer lah itu ya. Yang penting paham segalanya gitu, langsung dikulik, main catur lah. Main catur. Tahu bunga anggrek tuh Bunga gitu. anggrek, Itu bunga apa catur Jepang namanya sogi. Yep. Kalau gue apa ya? Tadi episode ya. Episode yang ini loh, yang mulai dia semua bucket listnya itu loh, satu-satu loh. Nah itu kan. Ya itu baru jadian. Berarti baru jadian sama kayak Mbak Inka tuh.
Iya, tapi yang foto sebelah. bareng pakai baju Iya. sekolah. 12 kayaknya, tapi mereka udah terang-terangan waktu itu kan, ngumpet-ngumpet ya. Iya. 12 berarti 12. 12. Kan yang 11 masih ngumpet-ngumpet, 12 yang mereka akhirnya ke Seoul bareng itu kan. Oh iya 12 betul, berarti. betul. Lucu tuh, Iya, lucu tuh. lucu. Cie. Yuzu terinspirasi tuh, Cie. Oh, Katanya kemarin. Aduh. Yang Jadi- terakhir golnya iya. Bucket list. Hujan-hujanan Jakarta mah nggak relate ya. iya. Nah, terakhir nih dari bucket list, kira-kira apa yang pengen ditulis sama kayak pasangan Sikye? Ya, mengarang indah aja dulu. Udah kejadian sih, tidur berselimutan berduaan Waduh. dengan mata kode-kode gitu. Nih siapa Hyejinnya? Cek. Oh nggak Tangan pulang gini, ini gini. gitu. Oke, aku juga mau gini. Duduk bawah mejanya digendong. Iya dibanting Ternyata- langsung mejanya diwinin loh. Diangkat Ternyata loh drama ini mejanya. bisa dewasa juga gitu. Aku pikir bakal manis-manis dengan tata krama biasa. Ternyata Tapi itu emang, masih sopan sih, sopan. Maksudnya Iya, nggak gimana-gimana, cuman gitu doang gitu. Jadi ya udah Iya, gitu. iya. Pas pagi-paginya juga tertutup gitu kan, kayak Iya. gimana. Maksudnya secara natural, cara berpacaran mereka tuh ya udah manis-manis dan emang beliau respect. Iya, emang nggak bisa nahan aja mereka berdua gitu dari awal. Ya udah 30-an gitu, bukan ABG lagi juga. Iya makanya. Langsung Tester dulu, sikat tester. langsung. Sikat langsung kayak gitu. Ini kalau kayak drama percintaan anak SMA udah suntuk sih. Ini kalau karena udah sama-sama umur 30-an ke atas Iya. kan kayaknya Betul, iya betul. ini nih emang Iya, ini bener. kesempatan kita nih gitu. Kita aja kan ya bukan main doang kan ya. Gitu. Nih Yuzu bucket listnya apa nih? Yang pengen dilakukan sesuai dengan bucket listnya Hyejin atau si Dusik? Apa ya? Yang mereka pengen saunaan itu sih kayaknya sauna beloman deh. Oh. Karena kan sauna itu salah satu apa ya kegiatan orang-orang Korea tuh wajib gitu. Maksudnya tiap hari mereka kayak ada sauna gitu dan di tiap drakor juga kebanyakan rata-rata kan ada sauna, tapi di sini enggak sayangnya gitu kan. Enggak Ya, ada. karena mereka di pantai musim panas mulu. Kecuali ada salju baru mereka ke sauna sih. Sauna Mereka udah udah yang terik. pertama si gitu. Hyejinnya tidur di sauna itu loh. Ya. Ya, yang tepat itunya pokoknya buat mereka si Hyejin. Kalau itu kan yang di saunanya Gongjin, maksudnya kan mereka kan mau ke Seoul gitu kan. Itu doang itu sih kayaknya sih dari bucket list. Banyak sih bucket listnya. Mbak Inka bucket listnya. Sih yang aku nggak apa sih yang mereka tulis gitu maksudnya. Ya. Wishlist sendiri aja. Ya udah wishlistnya Mbak Inka deh. Apaan ya? Oh mereka ini deh honeymoon ke pegunungan yang salju-salju itu kan mereka udah di pantai gitu kan, bosen. Jadi mereka honeymoonnya cari yang jangan pantai lagi gitu. Kemana kek ke Hokkaido apa sih pokoknya yang ke Eropa gitu. Biar nggak kan kalau di Gojo udah bosan kali pantai gitu aja sih. Hayo. Ya. Nang desa Gongjin kaplo ke Eropa. Dong, Ghost Eropa. Opa, bucket listnya apa Opa? Yang akan kita coba tiru. Asik. Halo. Nggak relate. No. Pakai itu aja, pakai seragam sekolah tuh. Wow. Gak ada yang muat bajunya. Gak ada yang buat Pak. Aduh, kacau sih kalian ini. Seragam sekolah lagi. Apa dong, Opa? Apa ya? Skip. Nggak skip lah, nggak ada sih kalau saya sih. Itu maksudnya kode, opa, Iya Yong. tahu Itu nyonya ingin melakukan sesuatu dengan Anda seperti di drakor. Sebenarnya kalau gue sebutin, Om Aska, takutnya ntar malam gue tidurnya sama nyamuk, Pak. Itu yang lebih bahaya, Pak. Oh, kalau kode ini aja berarti.
episode terakhir yang lamaran itu loh kan pakai berlian dah tuh. Wow. Berapa jam? Kurang keras apa tuh kode? Mbak Inka, tolong saya Mbak Inka. Minta tolong di atas. Atas siapa tuh? Siapa yang di atas? Siapa ya? Aduh. Benar-benar seru nih, ya kan? Aduh ya Sutradara Ji. Allah. Film yang menguras emosi. Semua sih. Jadi udah semua ya, bucket list udah, semuanya udah, episode udah. Ya udah sekarang rate keseluruhan dari film episode 1 sampai 16 ini. Om Maska. Aduh, susah nih cari cacatnya. Soalnya sangat berkesan dan kayaknya bakalan jadi kayak drama yang kayak apa ya? Kayak Full House gitu loh, yang bakalan jadi legacy gitu. Dia pengen yang kecil gitu bisa nonton lagi gitu loh. Jadi film series ini bakalan jadi sesuatu yang berkesan dan Bakalan 9 banyak orang yang inget ya gitu. maksudnya kita mau ngulang lagi pun tetap enak kok gitu Iya, sebenarnya. tetap bisa dinikmati lah gitu. Yang Power of Marriage kan apaan berantem masa kita mau nonton ulang lagi gitu. Kita pengen ke pantai ke Gongjin gitu, udah nonton lagi kan enak gitu. Jadi bener-bener 9 dari 10 dah. Terus Berapa? 9? 9. Wow, jarang loh ngasih Wow. 9. Wow, amazing. Kiwoyo. Lanjut. Amit ya. Dari Sutradara Ji berapa? Sama sih. Sama Wow. 9. Karena emang ya apa ya nggak ada ininya, nggak ada kekurangan juga dan ini menarik sih kalau untuk ditonton sama pasangan juga gitu atau sama keluarga juga gitu kan yang udah punya. Lo. Batuk Pak Haji. Maksudnya tuh apa namanya film yang ringan dan walaupun penuh cerita dan penuh konflik gitu tapi seru aja gitu buat ditonton bareng-bareng. Lanjut ke Mbak Inka. Skor. Kalau aku skor sih 8 sih ya gitu. Mungkin emang bagus gitu, memorable, lucu tadi. Tapi kalau apa ya karena apa ya. Jadi kalau untuk ilmu baru aku beda nih sama startup. Udah nonton startup belum? Sudah dong. Kayak aku baru sebenarnya belum selesai banget sih. Cuman aku kayaknya kalau untuk ilmu tentang dunia itu aku kayak bakal lebih suka startup sih. Kalau ini kayak sehari-hari banget gitu. Iya. Gitu. Jangan komentarin kalau belum selesai nonton, Mbak. Ya sih belum ya. Baru kelima aja udah suka banget soalnya ini gara-gara nungguin Homcha. Sementara itu nonton startup kayak bagus banget kok. Bagus banget gitu deh. Kalau udah selesai kita review aja nggak apa-apa. Ya, ayo. Waduh. Ayo. Walah, insya Allah. Jadi 8 ya, Mbak Inka. 8 aku. Oke. Opa, berapa Opa? Kayaknya jadi makin menurun ya. Wah. Oh gara-gara di kode-kode ya kayak. Iya. Ya ngasihnya sih 7 aja gitu. Oh, itu juga karena nggak relate sama kehidupan rumah tangga kalian ya? Sebagian besar relate Pak, mulai dari ketemuan di pantainya. Waduh. Menyatakan cintanya di pantai. Aduh. Gitu. Pantai Ancol kalau kita Pak. Aduh. Lumayan hitam ya pasirnya ya Pak. Gitu. Ya istilahnya film ini sih bagus gitu. Tapi ya istilahnya nggak terlalu mencerminkan ini banget sih istilahnya. Apa ya? Ya bagusnya ya cukup lah istilahnya bisa buat disimak tapi nggak terlalu harus saat itu juga lah istilahnya. Jadi banyak ya kalau bilang negatif sih hampir nggak ada. Cuman ya istilahnya ya kita harus bisa pilih-pilih yang baiknya aja. Soalnya kan walaupun begitu banyak yang kita nganggap kita harus begini, kita harus begitu. Padahal nggak gitu juga dalam realitanya. Gitu. Padahal nangis juga tuh nonton. Itu pas di terakhir Jainab, astaga. Aduh, ternyata Om Anto ya. Kalau diriku Mbak Kiki.
8,5 sih. 8,5. Hmm. Di atas rata-rata, tapi belum sampai 9. 9 ya kayak gitu. Soalnya ada Sembilan. beberapa Tinggiannya nggak sih? pace yang lambat. Jadi Iya. kayak istilahnya Nah. sambil tidur, sambil bangun lagi, makan lagi juga ketebak lah, nggak usah di rewind gitu. Iya benar. Ah, Betul. Iya kan? Ya. Tapi Jujur 4 semuanya episode pertama itu mah aku tonton bisa sampai 2 mingguan sendiri deh. 4 episode pertama kayaknya 3 kali stop, terus lanjut lagi. Episode kedua juga banyak pause-nya gitu, nggak lanjut gitu. Jadi ya iya, emang kalau kayak Squid Game kan beneran seharian Wah, selesai iya, udah iya. selesai. kita penasaran kan. Iya karena nagih Apa banget kayak gitu. Edik. My Name juga kemarin 1 harian Oh, iya. selama apa? Seru banget. Momentumnya tuh emang harus intens gitu. Kan Iya, benar-benar. ya Indomie habis udahlah selesai dimatiin. Cukup. Tapi kalau kenapa Kak? Iya, cukup apa? Iya, maksudnya istilahnya buat ditonton berulang-ulang oke, kayak gitu. Terus juga memorable iya gitu. Tapi bukan sesuatu film yang emang harus diselesaikan saat itu juga gitu, enggak kayak gitu. Jadi memang buat santai kayak gitu. Jadi enggak bisa sampai perfect banget, enggak sih kayak gitu. Dan juga kan ini juga banyak ininya ya, kayak parodinya, terus juga banyak iklannya. Itu yang iklan apa? Iklan kesehatan itu loh, yang minuman Ya. untuk huajong itu. Ya. Itu minuman. Hard selling banget ya. Iya, Itu dia. sampai kebalik tuh kan. Harusnya madep depan dia digini-giniin. Itu benar-benar hard selling banget gitu kan. Terus apalagi Kopiko ya? juga kan? Iya, Kopiko juga. Terus Banyak apalagi Samsung. ya yang di beberapa episode kayaknya juga ya lambatnya itu buat tahu kalau siapa namanya Hyejin suka itu kan di episode 11 kan. 10. 9 sih, dari awal-awal dia ketemu sama orang tuanya Oh tuh iya. kayak ada rasa-rasa gitu. Kalau dia tuh emang ini. Tapi kalau rasa-rasanya itu dari dia di episode 6. Jadi kayak waktu ditanya, Hong Banjang, kau suka sama aku? Hah? Pede lu? Gitu. Iya. Itu tuh dia udah ngerasa kayak ada yang aneh sama perasaannya. Iya itu sih yang Empat. yang episode yang itu sih yang dia pura-pura mabok di kafe itu sih itu udah mulai suka tuh kan dia ngintip kan si yang si Hong Banjangnya nyanyi. Terus dianya kan sebenarnya udah ngeliatin kayak udah deg-degan gitu ngeliatin udah nyanyi udah gue malu gue pura-pura mabok pura-pura tidur ya kan. Iya pura-pura ini. Padahal udah suka tuh cewek kayak gitu udah suka namanya. Mereka udah ada cuman klimaksnya itu yang pas dari situ di episode 10-nya pas sudah ketemu sama bapak orang tuanya gitu. Makin. Iya. Nah, yang paling disuka sih memang film ini tuh benar-benar healing banget buat semua kesedihan apapun. Kesedihan ditinggal seseorang meninggal, kesedihan istilahnya apa ya? Nggak punya temen atau gimana itu kan langsung yang istilahnya tadinya si Hyejin tuh kan punya teman siapa sih? Cuma Mission doang kan. Tapi di sini jadi punya semuanya kayak gitu. Iya, punya warga Gongjin dia. Kayak gitu. Bener-bener sih tentang healing semua hal. Si Ijun yang anak kecil istilahnya ngerasa nggak sempurna dengan orang tuanya. Jadi dia juga akhirnya jujur kalau dia tuh nggak suka kayak gitu, seolah-olah soal dewasa aja gitu kan. Dia seolah dewasa, seolah ya udah ngerti aja dari apa yang terjadi, betul. Iya. Dan yang si ibu gurunya juga akhirnya ungkapin walaupun sudah tahu tapi tetap diungkapin kan. Jadi benar-benar semuanya tuh jujur mengakui masa lalunya, berdamai dengan masa lalu. Kayak gitu. Mantap. Oke, terima kasih teman-teman. Udah jam 11. Lebih pada dari filmnya. Filmnya 1 jam. Nah, makasih buat ngobrol-ngobrol gibah. Cerita kita foto dulu ya. Lambe Gongjin, oh ya. Warga Gongjin. Udah ya. Oke. Terlagu ya. Dikat ya.
3, 2, 1. Happy. Happy Sunday. Romantis Sunday, bukan Belum mandi tuh, belum mandi. Lagi dong fotonya yang bagus. Gimana ya gayanya ya? Aku mau sama pasangan. Asik. Iya. Hong Bajang. Oke. 3, 2, 1. Oke. Aduh, sampai pegel nih mulut sama mulut. Enak kan kumur. Aduh, astagfirullahaladzim. Kasih semuanya. Makasih juga Mimpi indah. banyak. Sehat selalu. Sampai jumpa di Gongjin. Sampai jumpa di Gongjin. season 2.